اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para asatiz, para pengurus Masjid Quba yang saya muliakan, yang saya hormati, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan berada di rumahnya. Apabila kita diundang oleh orang yang kita hormati, lantas kita datang ke rumah orang itu, maka pastinya orang itu akan senang. Dan tuan rumah yang dermawan pasti tidak akan membiarkan tamunya pulang dengan tangan hampa. Itulah yang kita harapkan selalu diberikan kepada kita yang melangkah ke tempat-tempat yang baik. Termasuk malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ampunan, keluarnya kita dari masjid ini menjadi orang-orang yang dibersihkan lahir dan batin. Amin, Allahumma amin. Kita masuk ke bab 12 dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaddits Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Babul hathi atau babun al-hathu alal izdiyadi minal khair. Bab yang mengajarkan kepada kita untuk selalu menambah kebaikan-kebaikan fi awakhiril umr, khususnya di masa-masa akhir hidup. Wa bihi ilaihi qala babun al-hathu 'alal isdiyad minal khair fi awakhiril umr. Qala ta'ala awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, belumkah cukup umur yang kuberikan kepadamu sebagaimana orang-orang yang telah mengingat, dan bukankah sudah aku utus kepadamu seorang utusan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wal muhaqqiquna ma'nahu, dan juga orang-orang yang mentahqiq, para ulama, arti daripada ayat ini, aw lam nu'ammirkum sittina sanah, belumkah cukup 60 tahun yang kuberikan kepadamu? Begitu kira-kira Allah Subhanahu wa taala ingin menegur, mengingatkan kepada kita. Memangnya 60 tahun tidak cukup gitu.
Tidak cukup untuk membuat kamu mengingat Allah. Tidak cukup membuat kamu berhenti dari maksiatmu. Tidak cukup membuatmu berhenti dari kelalaianmu. Memang 60 tahun itu tidak cukup gitu. Wa yu'ayyiduhul haditsu, dan makna ini 60 tahun ini diperkuat dengan hadis alladzi sanadhkuruhu insyaallah taala, yang mana insyaallah akan kita sebutkan, kata Imam Nawawi. Ini pendapat pertama, artinya yang dimaksud umur adalah 60 tahun. Memangnya tidak cukup, sudah dikasih 60 tahun gitu. Wakila, dikatakan, ini artinya pendapat kedua yang lebih lemah, tapi tetap disampaikan sebagai pengingat. Maknahu thamaniya asyrata sanatan, maknanya adalah 18 tahun. Jadi tafsirannya, memangnya tidak cukup 18 tahun yang kuberikan. Harus nunggu sampai kapan? Memangnya tidak cukup umur 18 tahun untuk mempelajari agama, untuk memperbaiki bacaan Quran, untuk memperbanyak zikir dan sholawat, menggerakkan kaki ke tempat-tempat yang baik. Memangnya 18 tahun tidak cukup? Ini pendapat yang kedua. Wakila arba'ina sanatan. Pendapat kedua 18, pendapat ketiga 40 tahun. Memangnya tidak cukup 40 tahun yang sudah saya kasih, kata Allah begitu. Ini menurut pendapat ahli tafsir yang ketiga. Qalahul Hasan wal Kalbi wa Masruq. Nah, pendapat ketiga ini dipegang oleh 3 ulama tabi'in yang terkemuka. Yang pertama Al-Hasan Al-Basri, yang kedua Al-Kalbi, yang ketiga Masruq. Wa nukila an Ibni Abbasin aidan, dan juga dinukilkan dari Abdullah Ibnu Abbas, wa naqalu anna ahlal Madinah kanu idza balagha ahaduhum arba'ina sanatan tafarragha lil ibadah. Artinya orang Madinah kalau sudah sampai umur 40 tahun, mereka betul-betul fokus beribadah, meluangkan waktu mereka betul-betul untuk beribadah. Wakilah wal bulu, pendapat terakhir mengatakan waktu balik. Jadi kalau mau kita tafsirkan secara lengkap, apakah tidak cukup 60 tahun yang kuberikan kepadamu? Atau apakah tidak cukup 40 tahun yang sudah kuberikan sebagai umurmu? Apakah tidak cukup 18 tahun yang kuberikan sebagai umurmu? Apakah tidak cukup waktu balik? Waktu balik ini batasan dalam mazhab Syafi'i 15 tahun. Sementara seseorang itu punya kemungkinan balik ketika umurnya sudah sampai 9 tahun. Bayangkan teguran-teguran seperti ini. Karena para ulama itu meriwayatkan, orang kalau umur 40 tahun dosanya belum bisa dikalahkan sama pahalanya, maka siap-siap aja masuk neraka, begitu. Wa qauluhu wa ja'akumun nadhir, dan firman Allah selanjutnya, dan telah datang kepadamu sang pengingat. Qala Ibnu Abbasin wa jumhur, berkata Ibnu Abbas dan mayoritas ulama, huwa nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang dimaksud sang pengingat adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakila asyib, asyib yang dimaksud ini adalah perpindahan dari usia muda ke usia tua. Contohnya engsel udah pada lepas, main futsal biasanya larinya kenceng banget, lama-lama kebiasaan encok, itu udah mulai tuh uban. Jadi kalau mau kita tafsirkan, memangnya Rasulmu itu nggak ngasih tahu gitu, atau memangnya kurang lengkap apa pertanda dari saya itu? Saya sudah rubah bentuk fisik kamu yang tadinya kuat menjadi lemah. Saya sudah rubah kekuasaan kamu yang tadinya luas menjadi kecil.
Saya sudah rubah ingatan kamu yang tadinya tajam jadi tumpul. Setelah saya rubah sedemikian rupa, kamu masih nggak mau ingat juga. Nah, kira-kira gitu. Serem ya. Hakadha qalahu Ikrimah wa Ibnu Uyainah wa ghairuhuma. Nah, pendapat ini disampaikan oleh Sayyidina Ikrimah dan juga Ibnu Uyainah dan selain mereka berdua, wallahu a'lam. Wa bihi ilaihi qala wa ammal ahaditsu, kata Imam Nawawi, itu dari ayat. Adapun hadis-hadis, fal awal, yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah itu yang terkenal dengan julukan Abu Hur atau Abu Hir, bapaknya kucing, karena senang merawat kucing. Jadi kucing ini binatang yang Masya Allah ya, bisa menyebabkan orang masuk surga, bisa juga menyebabkan orang masuk neraka. Secara fikih memang ulama khilaf, boleh nggak jual beli kucing. Zaman sekarang kucing itu harganya ada yang 100 juta Pak, ada yang 40 juta, ada yang 80 juta itu kucing ya. Sebagian ulama mengatakan itu jual beli yang dimakruhkan. Kenapa? Karena menghabiskan harta untuk sesuatu yang tidak perlu. Itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, a'dzarallahu ila mri'in, Allah itu tidak akan menerima alasan dari seseorang akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah, yang mana umurnya sudah diakhirkan sampai 60 tahun. Allah tidak mau tahu. Kalau sudah 60 tahun ada utusan yang menyampaikan, ada nabi yang datang diutus, setelah nabi meninggal ada sahabat, setelah sahabat ada tabi'in, setelah tabi'in ada tabi'in, datanglah periode ulama 4 mazhab, datanglah periode Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, datanglah periode Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali, mengkodifikasikan, merumuskan, memudahkan daripada ajaran agama ke dalam kata-kata yang lebih gampang dipahami, ke dalam kitab-kitab fikih, ke dalam kitab-kitab akidah, ke dalam kitab-kitab akhlak dan tasawuf. Ada pesantren di mana-mana, masjid di mana-mana, ceramah agama di mana-mana. Datang masa elektronik, datang masa media sosial, banyak ilmu agama tersebar di mana-mana. Sampai umur 60 tahun nggak tobat juga, itu Allah tidak mau tahu. Maksudnya apa? Pasti disiksa. Nggak ada alasan. Kenapa kamu nggak sholat? Di samping rumahmu ada masjid. Kenapa kamu nggak kenal sama saya? Di samping rumahmu pengajian setiap minggu. Kenapa kamu nggak mau kenal sama Nabi saya? Padahal dia yang kasih kamu syafaat. Padahal kamu tiap hari lihat flyer maulid dan lain sebagainya. Kenapa kamu tidak mau berjuang untuk agama? Tidak mau membantu masjid, tidak mau membantu pesantren dan majelis? Kenapa kamu begitu? Dilihat, oh memang orang ini tidak mau untuk berubah. Dikasih umur 18 tahun, nggak berubah juga. Kasih 40 tahun, nggak berubah juga. 60 tahun, sudah nggak diterima lagi itu. Serem. Kalau Allah sudah bilang melalui nabinya saya nggak terima, itu kan repot urusannya. Qala ulama maknahu lam yatruk lahu uzran id amhalahu hadhil muddah. Allah tidak akan terima alasan karena sudah lama banget dikasih umur. Sudah lama banget. Sudah terlalu lama, 60 tahun itu lama, bukan sebentar, lama itu. Yuqalu a'dharar rajulu idza balaghal ghayata fil 'udhr. Dikatakan a'dharar rajulu, seorang laki-laki itu meng'adzar apabila sudah puncak daripada alasannya itu. Hadis ini memberikan kita faedah hadirin. Anallaha ta'ala la yu'aqibu illa ba'da iqamatil hujjah. Allah itu dengan keadilannya
dengan kasih sayangnya, tidak bakal menghukum orang kalau tidak menggunakan argumen dan alasan. Artinya meskipun Allah berhak untuk mengazab kita semua, tapi Allah itu Rahim, Allah itu Rahman. Jadi kalau orang itu punya alasan, dia tidak sholat karena memang tinggal di pelosok, tidak ada yang mengajarkan dia sholat, tidak ada sarana prasarana untuk dia mendapatkan ilmu, maka Allah tidak akan mengazab orang itu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan mengazab siapapun sampai kami mengutus utusan kami. Jadi kalau nggak ada ustadz di satu kampung, nggak ada kiai, nggak ada habib yang masuk, itu nggak bakal diazab sama Allah. Makanya Indonesia ini jadi orang Islam semua kebanyakan, itu jasanya para habaib, para kiai, para ulama. Kita tidak masuk Islam serta merta jadi orang Islam. Itu nikmat yang harus kita syukuri. Makanya kalau ada makam-makam ulama, makam-makam habaib, makam wali, itu dibagusin. Kenapa? Sejarah. Kita sebagai negara aja ada namanya Tugu Makam Pahlawan. Buat apa kira-kira? Buat menjaga sejarah. Ada beberapa pahlawan nasional itu yang kebingungan. Muhammadiyah mencari salah seorang pahlawan nasionalnya itu. Kuburannya di mana? Padahal pahlawan nasional, tapi kuburannya nggak ada. Gitu. Ya kita bayangkan kalau Nabi Muhammad itu nggak ada kuburannya, gimana nasib cicit kita? Datang ke Madinah bingung, rata semuanya. Oh ini tanah ini dulu dikuburin Nabi, gitu doang. Makanya para ulama dari dulu dibagusin, ditinggiin, dihias. Memangnya ada makam yang lebih bagus dari makamnya Nabi Muhammad hiasannya? Nggak ada. Ya. Jadi itu fungsinya kita memperbagus makam. Jangankan makam pahlawan, kita punya orang tua aja makamnya harus dibagusin. Kenapa? Biar cucu kita tahu. Oh ini makam kakek saya, makam nenek saya. Jangan Anda kira itu nggak penting. Makam Anda nanti itu harus bagus. Dengan catatan selama hidup kita harus jadi orang yang bagus. Supaya orang ketika melihat makam kita ada banyak hal baik untuk diceritakan kepada orang. Fulan adalah orang yang soleh. Fulan adalah orang yang dermawan. Fulan adalah orang yang sopan, yang lembut. Fulan orang alim. Fulan orangnya suka membantu. Fulan adalah orang yang tidak pernah menyakiti tetangganya. Bagus. Fulan karangan kitabnya banyak. Fulan banyak bantu pesantren dan masjid. Fulan waktu jadi DKM masjid melakukan terobosan ini dan itu. Itu fungsinya. Jangan makamnya bagus, kelakuannya nggak bagus, akhirnya dipamerin kayak Fir'aun loh. Emang diinget dia. Tapi orang ketemu sama dia, laknatullah alaih, dilaknat itu Fir'aun. Replikanya doang lagi. Emang ditampilin di museum di Ramses itu aslinya? Bukan, itu replikanya doang. Aslinya nggak tahu kita ada di mana tuh Fir'aun yang asli itu. Kalau nggak salah dulu pernah dibawa ke Indonesia itu. Tapi saya nggak yakin yang asli yang dibawa itu. Nah, ya. Ini yang pertama. Jadi Allah tidak akan mengazab apabila tidak ada utusan. Al-isyaratu ila anna istikmala sitin madhinnatun lidunuil ajal. Dalam hadis ini ada isyarat umur 60 tahun itu pertanda bentar lagi dipanggil dengan Israel. Ya, di sini kan yang paling tua saya lah. Saya umurnya sudah mungkin 72 tahun. Yang lain di sini kan masih muda-muda ya Bu ya. Ibu-ibu yang nyender di belakang tuh kan masih 13 tahun itu. Masih lama Bu. Masih lama. Tapi itu bukan sebuah alasan kita masih muda lantas malaikat Israel nggak menyebut kita. Berseliweran itu flyer habaib sama anak muda meninggal. Berseliweran umur 18 tahun meninggal, 17, 15, 16. Ya kalau meninggalnya sebelum balik. Kalau meninggalnya habis balik.
Jadi zaman Nabi Sulaiman dulu, ada orang, dia bertamu sama Nabi Sulaiman. Dijamu, tiba-tiba ada yang datang lagi, tapi nggak mau masuk, berhenti aja depan pintu. Heran Nabi Sulaiman, didatengin tuh orang depan pintu. Kamu siapa? Saya ini disuruh Allah ngambil nyawa tamu antum. Oh, kamu Israel ya? Jangan. Kamu pergi aja dulu. Diusir pergi tuh Israel. Pergi. Nabi Sulaiman balik ke tamunya. Tamunya tanya, ya Nabi Allah, itu siapa? Kamu mau saya kasih tahu benar? Iya, nggak apa-apa. Yakin. Itu Israel. Coba ibu bayangin, Bu. Kalau tiba-tiba anak ibu ada yang ngebel gitu kan, dia datang. Siapa Pak? Israel. Bilang sama ibumu ya, saya mau ngambil 5 menit lagi. Gimana Bu? Lari. Orang itu bilang, Sulaiman, kamu kan menguasai jin dan angin, terbangkan saya ke India supaya saya bisa lari dari malaikat Akhirnya diterbangin sama Nabi Sulaiman. Begitu sampai turun di India, langsung ketemu. Kamu ya. Israel balik lagi ke Nabi Sulaiman. Cerita dia. Saya itu sebenarnya, Sulaiman, bingung dari tadi depan rumah kamu itu. Saya itu di catatan saya, orang ini saya cabutnya di India. Tapi saya bingung kok masih di sini aja gitu. Oh, rupanya ini rahasianya. Nah, kan? Kemana aja kita ngacir, ngibrit, nggak bisa. Mati itu jangan dicari, karena pasti dia mencari kita. Rahasia rezeki juga sebenarnya begitu. Rezeki itu jangan dicari sebenarnya. Yang dicari itu sebenarnya apa? Karunia Allah. Bukan rezeki dalam artian duit dan itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita kerja? Ikhtiar, dan itu adalah perintah Allah. Jadi kita kerja menjalankan perintah Allah. Amma rezeki itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kematian. Kata Nabi, sesungguhnya ajal seseorang itu sama seperti rezekinya. Keduanya akan selalu mencari sampai dapat. Man u'tiya umran madidan, siapa yang dikasih umur panjang, wa kana ya'ishu fi mujtama'in, dan dia hidup di dalam komunitas atau masyarakat yang banyak, yastati'u fihi ay yu'addiyal ibadati wa ta'ati wa lam yaf'al dzalika, yang memungkinkan bagi dirinya untuk beribadah dan taat tapi dia tidak melakukannya, falaisa lahu uzrun, maka tidak ada alasan bagi dirinya fi taksirihi, di dalam kelalaiannya itu. Kama afadal hadis, sebagaimana disampaikan hadis. Makanya dalam doa kita baca wa tammim taksirona, ya Allah ya Rahmar Rahimin. Wa tammim, sempurnakan, taksirona, daripada kekurangan-kekurangan kami. Meminta fadl karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menganugerahkan kita iman tanpa pernah kita memintanya. Sebagaimana Allah mengaruniakan hidung dengan 2 lubang, mengaruniakan 2 buah bibir, 2 buah mata, 2 buah telinga, mengaruniakan kita 2 buah tangan, 2 buah kaki, mengaruniakan kita pori-pori tanpa pernah kita memohon dan mengemis pada saat kita masih berada di alam arwah, pada saat kita nggak tahu apa-apa di dalam kandungan, lahir pun nggak tahu apa-apa, tahu-tahu kita dapat rezeki luar biasa dari Allah. Sebagaimana Allah memberikan kita tanpa pernah kita memintanya, maka kita minta Allah juga untuk berkenan menyempurnakan daripada kekurangan kita. Dan Allah Maha Kaya, Maha Berkuasa. Itu kembalinya ke dalam bab kudrah dan iradah. Allah punya kudrah berkuasa, tapi Allah juga punya iradah untuk menentukan. Kalau ada orang berkata, saya udah sholat Bib, tapi kenapa rezeki saya seret? Jawabannya apa? Itu tidak berpengaruh kepada kudrah Allah, namun iradah Allah menetapkan kamu belum punya rezeki yang kamu inginkan. Jadi jangan sampai punya pikiran bahwa Allah nggak mampu menyelesaikan masalah kita.
Dan kalau seseorang berdoa, berusaha, namun belum mendapatkan apa yang dia cita-citakan, sementara dia bersabar, maka pasti akan diberikan yang lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kendati pun ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, tapi maknanya umum. Akhirat itu lebih bagus buat kamu, dan pasti kamu akan diberikan sampai kamu puas, begitu loh. Orang dikasih ke lapangan, padahal dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sementara kita tidak, kita nggak usah iri. Kenapa? Karena kita dikasih yang lebih baik daripada itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bermunajat setiap malam, itu akan disimpan oleh Allah. Kita bermunajat supaya kita dimudahkan untuk pergi haji. Seorang ibu tua bermunajat setiap malam selama 60 tahun untuk pergi haji, meninggal dalam keadaan tidak pergi haji. Apakah Allah akan menyia-nyiakan doanya? Sementara orang yang setiap tahun pergi haji, di antara mereka mungkin ada yang hatinya tidak terpaut dengan Allah, tidak terpaut dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ada ucapan begini, lebih baik mati di dalam diskotik dalam keadaan berzikir, ingin berdakwah, memanggil orang-orang yang salah ke jalan yang benar, daripada di masjid tapi pikirannya di dalam diskotik untuk berzina. Lebih bagus lagi ya di masjid, terus pikirannya Allah gitu kan. Tapi kan ini hanya ungkapan saja, bahwa kita harus siap untuk selalu dicabut nyawanya. Karena malaikat maut ini sehari 70 kali ngelihat muka kita. Nanti jam 7:15 datang lagi nih dia ngeliatin kita. Oh, belum. 7:30 datang lagi. Nanti jam 8 kita lagi makan sama anak istri, Bu, datang lagi dia. Belum. Nanti jam 9 kita udah pengen tidur, datang lagi. Kita lagi tidur pun dia datang. Ya, cabut apa jangan nih, begitu. Pasti dicabut. Nggak mungkin nggak dicabut. Siapa coba yang nggak dicabut nyawanya? Tunjukin sama saya. Nabi paling tua siapa? Nabi Nuh. Ada yang mengatakan umur Nabi Nuh 1700 tahun. Mulai dakwah umur berapa Nabi Nuh? 50. Berdakwah berapa ratus tahun? 900 tahun. Bayangkan 900 tahun saya datang ke Masjid Kuba, tiap datang dikempesin ban mobil saya. Tiap hari, bukan tiap Rabu. Kesel nggak kira-kira? Nggak sampai, jangan 1 minggu deh, 1 hari dikempesin mobil saya, nggak mau datang lagi mungkin. Nah, jadi kalau Nabi Nuh alaihissalam itu ngedoain kaumnya supaya diazab, wajar 900 tahun manggil, setiap hari, setiap saat durhaka kaumnya itu. Maka beruntung Pak kalau kita dengar hayya 'alas shalah, kita datang. Kalau kita dengar hayya 'alal falah, kita datang. Alhamdulillah. 6. Hadis selanjutnya, wa bihi ilaihi qala, hadis 113 dari kitab Riyadhus Shalihin. Atsani an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang kedua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala kana Umar radhiyallahu taala anhu, Umar itu dulu yudkhiluni, memasukkan saya ma'asyakhi Badrin, dalam ruangan yang isinya orang-orang tua para pejuang Badar. Saya masih kecil, masih bocil bahasa itu. Faka'anna ba'dahum, sepertinya sebagian mereka, wajada fi nafsihi, bertanya-tanya gitu dalam hatinya. Faqala, kemudian dilampiaskanlah, lima yadkhulu hadza ma'ana walana abnaun mithluhu. Kenapa Umar engkau biarkan anak kecil ini datang ke sini, dan kita punya anak-anak juga yang seumuran sama dia. Kalau Umar, innahu min haitsu alimtum, dia ini Abdullah bin Abbas ini ya sebagaimana kalian tahu, bukan anak sembarangan. Fada'ani dzata yaumin, maka pada suatu hari dipanggil lagi saya. Fa'adkhalani ma'hum, maka saya dimasukkan bersama para pejuang Badar itu yang udah tua-tua. Fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum. Kata Abdullah bin Abbas,
Wah, aneh tahu nih, ana dipanggil sama Umar buat datang ke pengajian orang tua, ibaratnya begini. Senior, ini saya pengen dipamerin nih. Saya pengen dipamerin. Qala ma taquluna fi qaulillahi idza jaa nasrullahi wal fath. Apa yang kamu katakan, yang kalian katakan terhadap firman Allah idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Faqala ba'duhum, maka sebagian orang-orang tua itu, para sahabat yang sudah tua, mereka menjawab, umirna nahmadullaha wa nastaghfiruh. Kami diperintahkan untuk memuji Allah dan banyak-banyak beristighfar idza nasarana wa fataha alaina, apabila kami dimenangkan dan diberikan futuh. Jadi para sahabat sebagian bilang, oh idza jaa nasrullahi wal fath, itu maksudnya adalah apabila kami diberi kemenangan, maka kami harus banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah dan istighfar. Wa sakata ba'duhum falam yaqul syai'a, sebagian lagi diam, enggak ngomong apa-apa. Faqala li, maka Umar berkata kepada saya, Abdullah bin Abbas, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas? Ibnu Abbas, gimana pendapat kamu? Sama enggak sama mereka? Fakultula, kata Ibnu Abbas yang masih kecil, enggak, beda. Si muda dia. Qala famatakul, gimana Ibnu Abbas pandangan kamu? Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu idza jaa nasrullahi wal fath. Itu maknanya, Muhammad, sebentar lagi ajalmu akan tiba. Nah, apabila telah datang kemenangan, apabila telah datang pertolongan dan kemenangan. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu telah melihat dan kamu telah menyaksikan manusia itu berbondong-bondong masuk Islam. Anda tahu ketika Rasul pertama kali berdakwah di Makkah Madinah, berapa jumlah sahabat? 200. Anda tahu ketika Nabi meninggal berapa jumlah sahabat? 121.000. Dalam waktu 13 tahun, dari 200 ke 121.000. Itu sebelum meninggal. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Wa dzalika alamatu ajalika, itu adalah tanda Muhammad, kata Allah, kalau kamu sebentar lagi akan berpisah dari dunia ini. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah, karena dialah sang tawab, sang penerima taubat. Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu ma a'lamu minha illa ma taqul, rawahu Bukhari. Kata Umar, saya tidak mengetahui tafsiran yang selain apa yang kamu katakan. Hadis ini memberikan kita pelajaran pertama, al-amru bil istighfar tanbihun ala dunwil ajal. Perintah beristighfar maksudnya adalah peringatan bahwa ajal itu semakin dekat. Jadi mempersiapkan kematian itu adalah bikasrotil istighfar, dengan cara kita memperbanyak minta ampun kepada Allah, memperbanyak taubat. Setiap hari mandi taubat. Sebagian orang-orang soleh itu kalau meninggal, sebelum meninggal dia sudah siap-siap dulu, sudah siapkan kafan, sudah baca Quran, sudah mandi wajib, sudah bersih lah pokoknya dia itu. Ya, sudah mandi, sudah wudu, sholat, tiba-tiba berbaring dipanggil. Saya punya kawan, ibunya orang solehah. Ibunya tuh orang solehah. Ibunya ini lulus SD saja sudah disuruh ngajar bahasa Arab. Dia nggak pernah kuliah, nggak pernah apa, cuma ngaji sama bapaknya doang di Banten. Itu ibunya tuh. Ketika mau meninggal, ya, ini kalau hidupnya, kalau pengajian tidak pernah mau naik mobil pribadi kecuali angkot, kecuali setelah sakit, dan nggak pernah ngeliburin taklim, sesakit apapun pasti datang. Ketika mau meninggal, 5 menit sebelum meninggal dipanggil nih 3 orang putranya.
Semuanya ahli fikih, ahli tafsir. Panggil. Rukun, rukun, rukun. 5 menit setelah ngomong itu meninggal. Dan udah minta diukurin tanah. Ya. Jadi kalau Nabi dapat isyarat langsung idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kita nggak usah nunggu yang model beginian. Beb, saya nunggu nanti ada petir geledek nyamber rumah saya. Jangan nunggu, Pak. Kita udah beruban. Kita nggak perlu nunggu idza jaa nasrullah, itu nggak perlu kita tunggu. Kita nggak perlu nunggu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita nggak perlu nunggu kalau kita mimpi. Jangan nunggu, nggak perlu. Dengan engsel kita udah pada copot, kita udah sering sakit-sakitan, umur kita sudah melampaui 18, sudah melampaui 40, melampaui apalagi 60, itu sudah pertanda. Tinggal nunggu aja, jadi jangan takut. Jangan takut tuh maksudnya dipersiapkan. Gimana mempersiapkannya? Itu ada di hadis lah. Gimana Rasulullah itu? Ada di hadis lain. Li'annahu yakunu fi khawatimil umur. Karena ajal itu ya di ujung-ujungnya. Yataqaddamul mar'u ala aqranihi bi husni fahmi wa sa'ati ilmih. Seorang itu dapat menjadi lebih tinggi derajatnya di sisi kawan-kawannya kalau dia punya pemahaman dan ilmu yang lebih. Umurnya masih muda, ilmu dan pemahamannya tinggi. Yang nggak bisa disamain sama orang seumuran dia yang nggak punya apa-apa. Fadlu Abdullah ibni Abbas wa fahmuhu di kitabillahi ta'ala hatta luqiba turjuman Al-Quran. Keutamaan Abdullah bin Abbas dan pemahamannya tentang Al-Quran sampai diberi julukan beliau itu adalah penerjemah Al-Quran. Abdullah bin Abbas. Fadlul ilmi wal ulama, hadis tersebut mengajarkan kita keutamaan ilmu dan ulama. Al muqarrabuna ilallahi ta'ala lahum dalail wa basyair qabla dunui ajalihim tadullu ala husni akibatihim. Orang-orang yang dekat dengan Allah akan diberikan petunjuk dan kabar gembira sebelum ajal mereka yang menunjukkan kepada kematian yang baik. Kalau ulama itu Pak rata-rata ya, mereka biasa kalau sudah mau meninggal, sebagian ulama ya, nggak semua, itu diliburin dulu pengajian. Pengajian diliburin 2 minggu gitu. Dan dia main sama keluarganya, sama cucunya gitu. Itu Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika mau meninggalnya begitu. Liburin semua pengajian. Itu kan ulama yang sangat terkenal di Mesir, bahkan di seluruh dunia itu. Liburin dah pengajian, liburin. Pengajian libur, keluarga, cucu, mantu dikumpulin dah. Anaknya juga ulama Al-Azhar menyaksikan itu. Ketika Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mau meninggal, dia mengatakan begini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Annaka, lihat, annaka itu artinya engkau. Jadi bukan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya Syekh Mutawalli Muhammad Mutawalli Sya'rawi itu, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau gitu adalah utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad ada di depannya. Itu yang nyaksikan ulama Al-Azhar, doktor, putranya sendiri. Marhaban ya Rasulullah, ahlan wa sahlan ya Siti Fatimah. Ini orang-orang soleh begitu. Qimatul insan bi ilmihi wa amalihi la bihasabihi wa kibari sinnihi. Harga dari seorang manusia itu dengan ilmu dan amalnya, bukan dari nasab ataupun dari umurnya dia. Apalagi kalau umurnya tua, nasabnya ada, ilmu punya, amal punya. Seperti bapak-bapak sekalian. Hadis 114.
Wa bihi ilaihi qala atsalitsu an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma fili muttafaqun alaih. Dari Siti Aisyah beliau berkata radhiyallahu taala anha, tidaklah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu salat setelah turun idza jaa nasrullah kecuali pasti membaca di ruku dan sujudnya. Ini yang dibaca, ikuti saya. Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu dibaca terus. Wa fi riwayatin fi sahihain anha, dan dalam riwayat yang lain muttafaqun alaih, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayyaqula fi ruku'i wa sujudihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam perbanyak di ruku dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, segala puji bagimu, ya Allah ampunilah aku. Ya ta'awwalul Quran, makna ya ta'awwalul Quran ayya'malu ma umira bihi fil Quran fi qouli fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi Nabi mengamalkan fasabbih subhanakallahumma wa bihamdika bihamdi rabbika wastaghfir Allahumma firli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Wa fi riwayatin li Muslim, riwayat Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyaqula qabla ayyamut, Nabi memperbanyak sebelum meninggal mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Qalat Aisyah, nah ini Siti Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhil kalimat, ini kalimat apa? Allati araka ahdatsaha taquluha. Ini kalimat apa? Kok saya baru dengar gitu. Sebelumnya kan engkau tidak pernah baca ini. Qala ju'ilat li alamatun fi ummati, saya dikasih pertanda dalam umat saya. Idza ra'aituha, kalau saya melihatnya, qultuha idza jaa nasrullahi wal fath, yang mana pertanda itu adalah datangnya pertolongan Allah dan kemenangan. Ila akhir surah, sampai akhir surat. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat Imam Muslim juga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qauli subhanallah wa bihamdihi, Nabi memperbanyak mengucapkan subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Qultu ya qalat qultu ya Rasulullah araka tukthiru min qauli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya melihat engkau memperbanyak ucapan subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala akhbarani rabbi, saya dikasih tahu Allah, kata Rasulullah, anni sa'ara alamatan fi ummati, saya akan melihat satu pertanda pada umat saya. Fa idza ra'aituha aktsartu min qauli, kalau saya melihat pertanda itu, saya diperintahkan memperbanyak untuk mengucap subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Biasanya kan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini diganti subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu sebelum meninggal. Jadi Nabi ketika sudah melihat tanda itu diganti ucapannya. Bukan subhanallah bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, bukan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi lagi, tapi subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan saya telah melihat itu, idza jaa nasrullahi wal fathu Makkah. Makkah sudah dikasih kepada saya. Oh, kalau Makkah sudah saya taklukkan, berarti sebentar lagi saya meninggal. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan beristighfarlah, sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Ya, baca doa kafaratul majlis lah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kira-kira begitu. Hadis ini memberikan kita tambahan mazidul istighfar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tadarru'ihi wa iqbaluhu 'ala Allah taala. Jadi bertambahnya istighfar Nabi, bertambahnya mengemisnya Nabi, merintihnya Nabi kepada Allah, dan juga menghadapkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi kita mendapatkan faidah bahwa kematian pasti akan datang. Sebaik-baiknya orang yang menyebut kematian adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi thariqatihim
wa mu'afati minal fitani. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirukallahumma wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.